konsekuensi dari suatu tindakan baik yang positif maupun negatif. Lalu mari kita lihat dalam bacaan kita hari ini, berbicara tentang ganjaran atau hajaran. Dalam terang iman, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, pencobaan hidup sekarang termasuk dalam cara Allah sebagai Bapa mendidik anak-anaknya. Dan pemikiran ini berdasarkan gagasan Alkitabiah mengenai pendidikan. Supaya keren ya, seperti biasa yang kita kan kalau rajin nonton edisi TV, siapa lagi yang satu anak muda. Pendidikan kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah pusat, dalam bahasa Yunani paideia. Itu artinya mengajar dengan memperbaiki. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pencobaan dan kesusahan di sini dianggap sebagai perbaikan, mengandaikan dan menyatakan sikap kebapaan Allah yang kita sembah sebagai orang yang beriman. Kita sudah melihat tentang ganjaran. Lalu berbicara tentang anugerah. Saudara yang dikasih Tuhan, anugerah terindah yang tersembunyi di balik ganjaran Tuhan itu menekankan kepada keselamatan dan kasih Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Keselamatan dan kasih Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Berarti tidak usah dong kita melakukan apa-apa, cukup percaya, ya kan? Kalau itu diberikan keselamatan itu atau mahkota kehidupan itu diberikan cuma-cuma. Inilah pemikiran yang perlu kita luruskan. Anugerah atau keselamatan yang diberikan oleh Allah itu sesungguhnya Bapak Ibu, sekalipun itu cuma-cuma kita percaya Kristus, kita pasti selamat. Tapi itu bukan sesuatu yang murah. Di sini ada tuntutannya. Kita harus setia. Kita harus berani berkorban. Kita tidak boleh menyangkal Kristus. Dan ini bukan hal yang gampang, yang mudah untuk kita lakukan dalam hidup ini. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Untuk bisa, sekalipun itu diberikan dengan cuma-cuma, tapi untuk bisa sampai ke situ, ada tantangan yang harus kita hadapi. Mari kita lihat, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Allah mendisiplinkan orang yang dikasihinya seperti seorang ayah mendisiplinkan anaknya. Di sini didikan bertujuan untuk kebaikan anak-anak Tuhan yang pastinya menghasilkan buah-buah kebenaran dan damai. Penerimaan. Kenapa kita bisa, atau maaf, secara pribadi contohnya saya, kenapa ketika saya dicambuk, atau mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah mengalami yang namanya dihina, dimaki, dan sebagainya.
ini adalah tanda kedewasaan iman. Pada ayat 12 sampai 13 dikatakan menguatkan tangan dan meluruskan lutut yang lelah. Ini adalah seruan untuk bangkit dan terus berlari dalam perlombaan iman. Menatap Yesus sebagai teladan utama. Kita juga diingatkan untuk tidak menolak didikan Tuhan, tetapi menerimanya dengan sukacita, karena itu adalah tanda kasih Allah. Ayat 14 sampai 17 itu menekankan pentingnya mengejar kekudusan dan perdamaian dengan semua orang. Akar pahit yang digambarkan sebagai kebencian dan kemarahan itu harus dihindari, karena dapat merusak persekutuan dan mencemarkan banyak orang. Dalam bacaan kita, Esau dijadikan contoh. Kita tahu Esau dia menjual hak kesulungannya demi kepuasan sesaat. Lalu ketika berbicara tentang berkat Tuhan, Esau kehilangan kesempatan. Kesempatan untuk bertobat mungkin tidak selalu ada. Jadi penting bagi kita untuk menjaga hati tetap bersih dan memiliki kepekaan terhadap didikan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita ingin yang praktis ketika kita pulang, bagaimana kita mengerti dan memahami firman Tuhan ini. Anugerah terindah di balik ganjaran Tuhan. Yang pertama, menerima didikan Tuhan. Hadapi kesulitan dengan iman, bukan dengan keputus asaan. Saya itu paling, apalagi anak Tuhan ya, saya paling tidak suka ketemu orang, baru ketemu sok cerita dia punya, aduh saya begini, Tuhan kayak gak ada sukacita dalam hidup. Yang tadinya mungkin dari rumah banyak masalah, ketemu dengan orang yang juga banyak masalah sudah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukurlah jika Tuhan masih mendidik kita. Karena itu melalui firman ini dikatakan terima didikan Tuhan dengan iman, bukan dengan keputusasaan. Yang kedua, menjaga kekudusan. Sebentar kita akan mengerti ini. Pelihara hati yang bersih dan jauhi dosa. Pelihara hati yang bersih dan jauhi dosa. Yang ketiga, menghindari akar pahit. Hindari kebencian, kemarahan dan dendam yang dapat merusak persekutuan. Itu harus kita hindari. Lalu yang terakhir, berlari dalam perlombaan iman, supaya kita bisa bertahan. Bapak Ibu, mungkin kita masih ingat khotbah dari pendeta Puput tentang berlari atau seorang atlet sebelum dia ikut dalam perlombaan, dia harus menyiapkan diri sebaik mungkin, minum susu, makanan yang bergizi, jadi harus didoping. Supaya apa? Supaya ketika dia melakukan tanggung jawabnya, ketika dia ada dalam perlombaan, dia dapat berlomba dengan baik. Lalu bagaimana supaya kita tahu itu dari segi persiapannya? Bagaimana supaya kita tahu kekuatan lawan?
caranya cuma satu. Kita harus ikut dalam lomba itu. Dalam perlombaan itu kita harus tahu, kita harus ikut supaya kita tahu, oh iya saya kuat, oh iya kaki saya ternyata cuma bisa berlari sekian menit, udah lemah.